Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini dia salah satu mobil yang ditunggu-tunggu oleh konsumen Indonesia, yakni Mitsubishi Pajero Sport 2021 Facelift. Lantas seperti apa mobil ini? Ikuti terus videonya. Sebenarnya mobil ini bisa dikatakan sedikit telat meluncur di Indonesia, mengingat Pajero Sport Facelift ini telah meluncur di Thailand tahun 2019 lalu. Lalu 6 bulan kemudian mobil ini meluncur di negara tetangga kita yaitu Filipina, dan baru di tahun 2021 ini Pajero Sport Facelift hadir di tanah air. Namun yang menarik, mobil ini spesifikasinya itu bisa dikatakan hampir sama dengan versi Thailand. Berbeda dengan rival terberatnya yaitu Fortuner. Di Thailand Fortuner hadir varian tertingginya yaitu Legender, dan sayang sekali varian tersebut tidak hadir di Indonesia. Karena ini mobil sebenarnya sudah meluncur hampir 2 tahun lamanya, tentu Anda sudah mengetahui seperti apa mobil ini jika Anda sudah melihat di misalkan sosial media atau di dunia maya. Dan yes, inilah bagian depannya. Semua akan expander pada waktunya. Bukan itu maksud saya, karena Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini kini mengusung desain dynamic shield terbaru. Bisa dilihat dia lampunya kini ada di bagian atas, dia sudah proyektor LED. Lalu di samping sini ada daytime running light LED. Dan di bagian bawahnya ini ada fog lamp dan juga lampu sen. Fog lampnya sudah LED. Dan yang paling mengesankan ini sebuah desain dynamic shield adalah bagian depannya ini. Ada chrome di bagian sini, dan grillnya ini kini desainnya lebih solid dibandingkan versi sebelumnya. Ya, memang jika dilihat bagian depannya, jika sekilas ini tampak sedikit mirip dengan Mitsubishi Xpander. Lalu juga untuk desain bumpernya ini, dia kini lebih mengotak dibandingkan versi sebelumnya. Dan karena ini merupakan varian tertinggi Dakar Ultimate, dia dilengkapi dengan berbagai sensor di bagian depannya ini. Nah, ini gunanya adalah untuk sensor forward collision mitigation dan juga beberapa fitur radar canggih yang terdapat di mobil ini. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri, dia memang perubahannya bisa dibilang cukup minim. Hanya yang berubah itu velgnya saja, dia desainnya saja yang berubah. Dia kini menggunakan palang yang desain lebih tegak dibandingkan versi sebelumnya. Warnanya dual tone, serta diameter velgnya ini masih 18 inci. Sekarang kita lihat mesinnya. Tentu dia tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya, Pajero sebelum facelift. Pajero Sport Facelift ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 2400 cc diesel turbo 4 silinder Myfec berkode 4N15 yang mampu menghasilkan tenaga 181 PS serta torsi 430 Nm. Untuk transmisinya, karena ini merupakan varian Dakar, dia dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan, dan karena ini merupakan varian Ultimate 4-wheel drive, penggeraknya adalah 4 roda. Tetapi Pajero Sport tentu masih ada penggerak 2 roda, dan juga ada yang masih menganut transmisi manual. Ini dia bagian belakang dari Pajero Sport Facelift. Tentu Anda bisa menebak bagian apa yang paling ketara perubahannya. Ya, dia kini desain lampunya itu bagian bawahnya ini dibuat lebih pendek dibandingkan versi sebelumnya. Ya, memang lampu dari Pajero Sport Facelift itu memang dulu menjadi hal yang sedikit kontroversial, karena ada orang yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, orang yang tidak suka itu ketika sudah membeli Pajero Sport, maka bagian bawahnya itu ditutupi oleh stiker atau ditutup bagian bawahnya itu. Nah, kini di Pajero Sport Facelift justru dia LED bagian bawahnya ini dibuat lebih memendek dibandingkan versi sebelumnya. Lantas untuk bagian bumpernya dia dibuat lebih mengotak, lebih boxy, serta ada 2 buah reflektor di bagian diffusernya ini. Lalu juga untuk ini namanya Pajero Sport tentu Dakar Ultimate 4x4 merupakan varian tertinggi yang mobil ini sebenarnya dijual dengan harga 733 juta rupiah. Lantas ada satu fitur lagi yang cukup menarik pada mobil ini, yakni power back door yang sudah dilengkapi dengan kick sensor. Tentu fitur ini setara dengan rival terberatnya yaitu Toyota Fortuner Facelift. Sekarang kita akan buka menggunakan kick sensornya. Tapi memang membuka pintu bagasi ini menggunakan ayunan kaki itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Sekarang kita coba lagi. Masih belum terbuka. Masih belum terbuka juga, jadi memang sama seperti Fortuner, sama persis dia itu membukanya. Nah, ini sekarang terbuka.
Emang dia tidak semudah misalkan Honda CR-V facelift yang kemarin kita review, tidak semudah mobil-mobil Eropa. Memang ada posisi tertentu sensornya itu yang dapat membaca kaki Anda. Jadi memang untuk Pajero facelift ini membuka bagasi menggunakan key sensornya tidak semudah yang Anda bayangkan. Lantas untuk bagasinya, dia ruangnya masih sama dengan versi sebelumnya. Dia dilengkapi dengan tentunya 7-seater yang terpisah seperti ini. Nah, dia untuk membuka menutupnya ini cukup mudah. Serta yang menarik dari Pajero Sport adalah adanya ruang penyimpanan tertutup di bagasinya. Ini sudah ditemukan pada Pajero Sport generasi pertama. Sekarang saya berada di bagian kabin dari Pajero Sport 2021 ini. Satu hal yang paling terasa perubahannya adalah ini dia. Instrumen clusternya kini digital. Yes, ini perubahan yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi tentu akan menambah kesan fun to drive ketika Anda berkendara. Dan tidak sampai di situ, dia informasi cukup lengkap. Dia bisa diatur untuk gayanya, displaynya itu dia bisa speedometer di bagian tengah dan dial RPM di bagian atasnya, atau satu style lagi yaitu RPM di bagian kanan dan juga speedometer itu bagian tengah. Nah, lalu juga untuk bagian bawahnya ini dia ada gambar mobil Pajero Sport itu. Ini tentu adalah untuk fitur radarnya, display fitur radarnya seperti lane keep assist, lalu juga forward collision mitigation ketika ada objek di bagian depan. Lalu informasi lainnya juga cukup beragam seperti Eco Score, lalu juga Eco Driver Assist, dan juga tentunya rata-rata konsumsi bahan bakar. Dan kita lihat lagi ada informasi ini cukup lengkap, trip A, trip B, tentu ini standar dari setiap mobil, driving range, dan juga pilihan penggerak. Nah, karena ini dilengkapi dengan sistem 4-wheel drive, maka dia bisa displaynya dihadirkan di speedometernya. Lalu juga informasi dari sistem entertainmentnya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit yang modelnya terintegrasi, maka dia juga informasinya juga ditampilkan melalui speedometernya. Lalu juga informasi pintu terbuka, ada pintu yang kurang rapat, dan juga settings juga cukup banyak. Lalu juga ada race reminder, jadi ini adalah sebuah fitur peringatan ketika Anda berkendara misalkan durasinya cukup jauh. Nah, si fitur ini dia bisa memperingatkan Anda untuk beristirahat sejenak. Lalu juga turn signal sound. Nah, ini bisa mengatur suara dari lampu sen, irama lampu sennya, lalu operation sound dan lainnya masih sama dengan versi sebelumnya. Mobil ini juga dilengkapi dengan dashcam, tetapi ketika saya menanyakan ke pihak Mitsubishi, ini adalah sebuah aksesoris, bukan standar bawaan dari ketika Anda membeli Pajero Sport Facelift. Lalu sistem entertainmentnya ini, head unit ini, dia sudah desainnya itu integrated atau terintegrasi. Dia tampilan cukup menarik, fiturnya juga cukup lengkap, dan yang paling penting mobil ini dilengkapi dengan sistem konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu juga di bagian tengah sini dia ada perbedaan dibandingkan versi sebelumnya, dan dia ada tombol untuk membuka bagasinya di bagian tengahnya sini. Lalu untuk pengaturan suhu, pengaturan AC, dia juga berbeda. Dia kini dilengkapi dengan dua buah knop putar seperti ini, dan yang istimewa dia kini hadir dengan sistem dual zone. Lalu juga untuk bagian bawah dia ada dua slot USB dan ada slot HDMI. Lalu di bagian tengahnya ini ada perbedaan aksen dibandingkan versi sebelumnya. Dia kini lebih kesannya lebih modern. Di sini juga ada laci penyimpanan, dan untuk khusus varian 4-wheel drive atau 4x4, dia ada sistem pengaturan penggeraknya 2H, 4H, 4HLC, 4LLC, yang Mitsubishi menyebut sistem penggeraknya ini dengan nama Mitsubishi Super Select 2. Tidak hanya itu, karena ini mobil yang varian tertingginya, dia dilengkapi dengan hill descent control dan drive mode ketika Anda berkendara di off-road seperti sand, mud, gravel, dan snow. Lalu juga masih ada fitur electric parking brake, masih juga dilengkapi dengan fitur auto hold. Tentu fitur ini tidak dimiliki oleh pesaing terberatnya, yaitu Toyota Fortuner. Nah, berbicara dengan Toyota Fortuner,
Mitsubishi Pajero Sport itu seakan fiturnya lebih lengkap, dan satu fitur yang menonjol pada Pajero Sport yang mungkin membuat Anda seperti mempertimbangkan lebih memilih Pajero Sport atau Toyota Fortuner adalah ini dia, sunroof. Yes, tentu saja Pajero Sport Facelift masih dilengkapi dengan sunroof meski belum dilengkapi dengan panoramik. Lalu kita balik lagi ke bagian tengahnya ini, dia masih ada 2 buah cup holder, dan center console dia masih sama, dia dilengkapi dengan seperti kompartemen seperti ini, dan kapasitas konsol tengahnya ini masih sama. Lalu juga ke lingkar kemudinya, ini sedikit berbeda dibandingkan versi sebelumnya. Dia jahitan kulitnya agak berbeda, dan biasanya untuk bagian kirinya ini untuk mengatur head unitnya atau si sistem entertainmentnya. Nah, di Pajero Sport Facelift ini dia kini untuk tombol bagian kirinya ini khusus untuk mengatur dari si instrumen clusternya. Tetapi memang di bagian sini ada 2 buah tombol untuk volume dari head unit, dan ini untuk next track dan back track. Untuk bagian tombol di bagian kanan ini adalah cruise control, tetapi bukan cruise control biasa karena mobil ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur radar canggih, dan salah satunya adalah adaptive cruise control. Serta fitur radar canggihnya selain itu adalah forward collision mitigation, ultrasonic mixed acceleration mitigation system, lalu juga blind spot warning, lane change assist, dan juga rear cross traffic alert. Memang beberapa fitur radar tersebut sudah ada di Pajero Sport sebelum facelift. Lalu untuk bagian bawahnya ini ada tombol juga dia untuk mengangkat telepon ketika mungkin handphone Anda terhubung dengan head unit. Dan ada satu tombol lagi yang menarik, ini adalah untuk mengaktifkan fitur kamera 360. Untuk bagian kanannya ini terdapat beberapa tombol seperti engine start stop, pengaturan spion, lalu juga traction control, sonar parking, dan juga ini ada satu tombol lagi adalah untuk mengatur seberapa jauh forward collision mitigation. Anda bisa mengatur di tombol ini. Lalu juga untuk posisi berkendara. Ini masih sangat baik Pajero Sport, dia masih dilengkapi dengan pengaturan setir secara teleskopik maupun tilt seperti ini, dan dia jarak main teleskopik itu cukup jauh. Jadi ketika Anda berkendara, berapapun postur tubuh Anda, bagaimana postur tubuh Anda itu, tentu menyetir Pajero Sport ini akan sangat menyenangkan. Terlebih untuk bagian pengemudi, dia sudah dilengkapi dengan pengaturan jok secara elektrik yang tentunya memudahkan Anda ketika mengatur jok. Tetapi memang untuk elektrisiti hanya tersedia untuk pengemudi saja, tidak untuk penumpang di bagian kiri. Lantas ada satu hal baru lagi di Pajero Sport Facelift adalah adanya laci yang sedikit tersembunyi di bagian bawah konsol tengahnya ini. Lalu untuk lain-lainnya masih sama dengan versi sebelumnya. Oh ya, dia ada pedal shift. Ya, masih sama dengan versi sebelumnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, untuk baris kedua memang dibilang tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya dalam hal posisi duduk. Tinggi saya 177 cm dan ini posisi berkendara saya. Memang untuk legroom dia masih cukup baik. Masih ada ruang untuk kaki saya, tetapi memang untuk sanggahan kaki ya sedikit tidak tersangga. Tetapi memang yang terbatas dari Pajero Sport adalah dari headroomnya. Ini tinggi saya 170 cm. Sedikit lagi itu terpentok ke bagian atap. Mungkin untuk Anda yang memiliki postur tubuh tinggi di atas 180 cm mungkin akan terpentok ke bagian atapnya. Lalu juga mobil ini tidak dilengkapi dengan pengaturan jok bagian belakang untuk maju mundurnya. Jadi jika Anda mungkin postur tubuhnya di atas 180 cm dan merasa terpentok dengan bagian atapnya, satu-satu hal yang bisa dilakukan adalah ini, mengatur sandarannya seperti ini. Nah, lebih rebah maka posisi kepala akan lebih jauh dengan bagian atapnya. Lantas untuk bagian konsol tengahnya ini dia masih dilengkapi dengan 2 buah cup holder tentunya. Nah, salah satu hal yang berubah di Pajero Sport Facelift untuk baris keduanya ini adalah di bagian sininya dia kini dilengkapi dengan 2 buah port USB, dan yang menarik dia dilengkapi dengan soket AC 220 volt atau soket yang biasa Anda temukan di rumah. Untuk pengaturan AC dia masih sama dengan versi sebelumnya. Dia kisi-kisi AC ada di bagian samping, 2 buah di tengah dan 2 buah di bagian belakang, dan ada juga untuk lampu kabin di bagian sini.
Sebagai kesimpulannya, Mitsubishi Pajero Sport Facelift ini hadir full spec. Nah, ini dikatakan full spec adalah mobil ini spesifikasinya, fiturnya hampir serupa dengan versi Thailand yang telah meluncur hampir 2 tahun yang lalu. Jadi mobil ini bisa dikatakan secara fitur, secara kelengkapan dia paling lengkap di kelasnya. Nah, untuk Pajero Sport Facelift versi Indonesia hadir dalam 5 varian. Anda bisa lihat harganya di bawah. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar. Subscribe bila Anda belum, dan main-main juga ke website www.autodriver.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.